Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo, perkenalkan nama saya Dini Satriana Nandini, mahasiswa semester 4 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sulawesi Barat. Pada video ini, saya akan membahas tentang apa itu perkembangan peserta didik sebagai dari tugas video akhir mata kuliah saya. Ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia itu biasanya dibagi ke dalam beberapa tahap perkembangan yang mencerminkan perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial seseorang. Yang pertama itu bayi 0-2 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan fisik berlangsung sangat cepat. Bayi belajar mengendalikan gerakan tubuh, motorik kasar seperti merangkak, berjalan, dan mengembangkan hubungan emosional dengan orang tua atau pengasuhnya, atau muncul rasa percaya. Yang kedua, kanak-kanak awal yang usia 2-7 tahun. Di usia ini, anak-anak mulai mengembangkan kemampuan imajinasi yang tinggi, bermain peran, dan belajar bahasa dengan pesat. Motorik halus misalnya memegang pensil, menggambar, dan motorik kasarnya itu misalnya berlari, melompat, berkembang lebih baik. Yang ketiga, kanak-kanak akhir 7-12 tahun. Pada tahap ini, kemampuan berpikir logis mulai muncul. Anak bisa memahami sebab akibat, aturan permainan, dan norma sosial. Mereka mulai mampu bekerja sama dengan teman sebaya, belajar disiplin melalui kegiatan sekolah, dan mulai membentuk nilai norma serta tanggung jawab. Yang keempat, pubertas awal 12-18 tahun. Ini adalah masa remaja awal di mana terjadi perubahan fisik yang signifikan atau pubertas seperti perubahan suara, pertumbuhan tinggi badan, dan munculnya ketertarikan pada lawan jenis. Yang kelima, adolescence 18-21 tahun. Ini masa transisi menuju dewasa secara fisik dan psikis sudah mulai stabil. Remaja akhir atau dewasa awal mulai berpikir secara rasional, dan kritis, mengembangkan cita-cita, menyiapkan diri untuk tanggung jawab. Bagian tugas perkembangan individu berdasarkan tahapan usia. Setiap tahap pertumbuhan memiliki tugas perkembangan yang perlu dicapai, yaitu bayi 0-2 tahun, tugas utamanya mengenal lingkungan, membangun rasa percaya pada orang terdekat, belajar berjalan dan berbicara. Kanak-kanak awal 2-6 tahun, belajar mandiri, membangun rasa ingin tahu, meningkatkan kemampuan motorik, belajar bersosialisasi. Kanak-kanak tengah 6-12 tahun, belajar keterampilan akademik, membaca, menulis, berhitung, mengikuti aturan, belajar disiplin, bekerja sama, dan memahami tanggung jawab. Remaja 12-18 tahun, mencari jati diri dan nilai hidup, menghadapi perubahan fisik dan emosi, mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Dan dewasa awal 18-25 tahun, menetapkan tujuan hidup, memilih pekerjaan, menyiapkan diri untuk peran keluarga dan masyarakat. Bagian ketiga yaitu 2 jenis teori perkembangan menurut para ahli, yaitu teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Jean Piaget menjelaskan bahwa anak berkembang melalui 4 tahap berpikir, yaitu sensori motor 0-2 tahun. Anak belajar lewat pengalaman langsung melalui panca indera dan gerak tubuh. Contohnya meraba, memasukkan benda ke dalam mulut. Pre-operasional 2-7 tahun. Anak mulai berpikir simbolik, misalnya bermain perang. Berpikirnya masih egosentris, hanya dari sudut pandangnya sendiri. Operasional konkret 7-11 tahun. Anak mulai mampu berpikir logis, tetapi hanya pada benda nyata. Contohnya mengerti konsep volume, angka, dan klasifikasi. Yang keempat itu operasional formal 12 tahun ke atas. Mampu berpikir abstrak dan memecahkan masalah secara hipotesis. Contohnya seperti menganalisis peristiwa, membuat argumen logis. Dari inti Piagetnya, anak belajar aktif melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan.
Bagian teori perkembangan psikososial. Erik Erikson berpendapat setiap tahap kehidupan memiliki konflik psikososial yang harus diselesaikan. Dari usia 3-6 tahun, inisiatif yaitu rasa bersalah. Anak mulai berinisiatif mencoba hal baru. Jika sering dilarang, anak bisa merasa bersalah dan ragu. Usia 6-12 tahun, yaitu kerajinan atau rendah diri. Anak ingin menunjukkan kemampuan, merasa bangga jika berhasil. Jika gagal, anak merasa rendah diri. Usia 12-18 tahun, identitas atau kebingungan perang. Remaja mulai mencari siapa dirinya, apa tujuan hidupnya. Jika gagal menemukan identitas, mereka merasa bingung akan masa depannya. Dari Erikson, keberhasilan di tahap awal mempengaruhi kepercayaan diri dan kematangan psikososial di tahap berikutnya. Bagian 4 yaitu teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk menyatakan bahwa setiap orang punya beragam jenis kecerdasan, bukan hanya IQ. Ada kecerdasan menurut Gardner, yaitu linguistik, pintar bahasa atau suka membaca, menulis atau berbicara. Logis atau matematis, suka angka, logika atau memecahkan masalah. Visual spasial, pandai memvisualkan bentuk atau gambar dan peta. Musikal, peka, nada, ritme atau suka musik. Kinestetik, terampil gerak tubuh, olahraga dan menari. Interpersonal, pintar memahami orang lain atau kerja tim. Intrapersonal itu paham diri sendiri atau reflektif. Naturalis, peka pada alam, hewan atau lingkungan. Dari studi kasus, Andi dan Lala misalnya di sebuah kelas ada Andi yang jago matematika tapi sulit menulis. Sementara itu, Lala ini sangat pandai menulis dan bercerita, tapi kesulitan di pelajaran matematika. Apa yang bisa dilakukan oleh guru? Gunakan pendekatan diferensiasi berdasarkan kecerdasan mereka. Untuk Andi, berikan tugas menulis yang menggunakan logika seperti menulis cerita detektif atau laporan eksperimen. Untuk Lala, matematika bisa diajarkan lewat cerita, puisi, atau permainan kata. Lalu bagaimana menilai mereka secara adil? Guru itu bisa menilai dengan beragam cara seperti presentasi, proyek, atau diskusi. Jadi penilaian tidak hanya berdasarkan angka tapi juga proses, kreativitas, dan kerjasama. Dari kesimpulannya, pertumbuhan dan perkembangan individu berlangsung tahap demi tahap dengan tugas perkembangan yang khas di setiap usia. Dari teori Piaget dan Erikson menjelaskan perkembangan kognitif dan psikososial anak. Dari teori multiple intelligence mengingatkan guru bahwa setiap siswa unik sehingga perlu pembelajaran dan penilaian yang adil dan bervariasi. Baiklah, itu saja tugas video final dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.